Selamat datang di segmen K-Misteri, di mana kita akan bahas hal-hal goib, misteri, bahkan tragedi. Pada pertemuan kali ini kita bakal bahas salah satu urban legend, yaitu dosen gaib. Abis itu kita bakal sharing cerita horor nih. Sebelumnya kenalin, gue Lais. Ini gue Faiz. Ini ada Ya, gue Ari. Dan Olivia dari majalah Sunday. Ya, sebenarnya kalau ngomongin soal horor ini banyak. Sesuai apa? Kalau ngomongin soal pengalaman horor ini banyak orang ngalamin, entah saat kecil atau pas masih sekarang. Nah, tapi dari nggak cuman bahas soal pengalaman pribadi, kita juga tadi yang dibilang Fakih, kita akan bahas cerita urban legend juga yang sempat viral juga di internet ya, di Facebook itu juga sempat jadi naik film ya. Dan filmnya itu namanya Dosen Goib ya. Jadi dosen gaib ini cerita awalnya ada beberapa mahasiswa gitu, dikabarin sama dosennya, kita ada kelas nih jam 8 malam gitu. Terus akhirnya mahasiswa itu pada datang lah gitu kan. Nyampe kelas ternyata dosennya udah datang, lagi duduk gitu, diem. Berarti dosennya duluan nyampe ya? Ya, dosen duluan nyampe. Iya. Terus mahasiswa nggak ada yang curiga dong, akhirnya mereka oke, aman biasa. Tapi selama pelajaran itu dosennya diam aja, nggak ada jelasin, nggak ada apa. Pas banget begitu si ketua kelas dihubungin sama dosen asli. Ya. Kalau dosennya itu berhalangan hadir, kelas dibatalin. Iya. Nah, terus yang di depan nih siapa dong kalau bukan dosen gitu kan? Nah, Langsung pada curiga dong. ya, Iya. kira dikabarin lah, coba tolong cek kakinya itu nyambang atau enggak kayak gitu kan. Kira si ketua kelas inisiatif lah, jatuhin pulpen, terus jatuhin pulpen gitu Buat ngecek. ya. Melihat kakinya bener aja, ternyata kakinya ngambang, nggak napak gitu kan. Di situ ya udah akhirnya ketua kelas inisiatif ngechat gitu kan di grup. Kita keluar ya, teman-temannya. kita keluar satu-satu, tapi jangan sampai ketahuan, jangan berisik gitu kan. Nah terus Ya habis itu teman-temannya perlahan satu-satu keluar, dimulai dari mahasiswa paling belakang, terus terakhir tuh dia si ketua kelasnya. kelasnya. Terus pas bagian terakhir dia, pas mau keluar dia langsung ditepuk. Pak, kamu sudah tahu siapa? itu kalau gua di situ sih gua bakal lari terbirit-birit. Tapi jujur sih kalau lihat footage-nya itu masih merinding sampai sekarang sih. Soalnya emang serem banget tuh footage-nya. Tapi ketua kelasnya baik juga ya, maksudnya dia nggak ninggalin gitu, dia Iya. gentle lah, Iya. semuanya keluar dulu, dia Iya. nungguin sampai terakhir. Betul. Karena kalau enggak bisa aja kaburin duluan, Iya. baca chat itu, Langsung. teman-temannya nggak dikasih tahu. Iya. Jadi ceritanya ini kayak tau ya, kalau yang di film itu kan kita bisa nontonnya di beberapa OTT ya, kayak Iya. Netflix gitu. Jadi dia itu di kayak ambil semester pendek, makanya katanya muridnya cuma sedikit ya dia. Iya. 4 Oh. orang gitu. Tapi nggak tahu itu aslinya emang gitu atau Aslinya? Sebenarnya itu cerita Nggak bikinan. ada sih dia cuma cerita. Oh kalau itu rame-rame diajar itu. Iya. Tapi Cerita kalau awal. dosen gaib yang nyata ya, biasanya itu oh iya kita bimbingan ya jam sekian gitu, nggak datang. oh iya baik banget. Itu gaib banget itu bikin mahasiswanya pada molor gitu. Lulus gak nih? Lulus nggak nih, wah itu gaib banget, itu parah. Itu tuh gue. Tapi sebenarnya mencurigakan juga, nggak tahu kalau di Polimedia gimana ya. Kalau pengalaman aku dulu di LSPR biasanya kita udah kumpul di kelas baru dosennya datang gitu loh. Biasanya nggak jarang yang kita datang dosen Dosen udah datang banget. udah datang gitu. Beda sama guru kalau di sekolah ya. Kalau guru di sekolah kan gurunya udah ada, kita masuk kelas gitu. Kalau aku alamin tuh mahasiswa udah ngumpul baru dosennya. itu dosen nongol gitu. Itu diceritain dosennya duluan. Tapi dari kita sendiri ada cerita horor juga ya. Nah iya. Coba mungkin Fakih bisa ceritain. Dia juga ada pengalaman horor katanya nih. Oke, gimana tuh? Kalau dulu ini kebanyakan masih kecil ya ceritanya. Jadi Pas kecil. Nah, pas kecil. Dulu pernah di rumah kan lantai 2 nih. Oke. Sebelah rumah tuh rumah kosong, nggak ada penghuninya gitu. Ceritanya saya mau sholat maghrib gitu kan, ambil wudhu lah di bawah. Terus saya ambil wudhu naik ke atas.
mau sholat. Nah Oke. pas banget ini arah kiblat saya tuh depannya tuh jendela. Jadi ini arah kiblat, depan jendela ditutup gorden gitu. Itu maghrib. Terus saya tapi nggak tahu tiba-tiba ada rasa penasaran mau buka tuh gorden gitu kan. Pelan-pelan jalan serut buka. Pas banget Apa? depan pohon, depannya itu udah ada yang ngeliatin saya. Saya tuh sumpah serius kuntilanak gitu. Saya ingat banget soalnya rambutnya panjang gitu kan. Terus dia pakai baju putih gitu. Emang soalnya di gorden tuh udah ada kayak siluet orang. Jadi makanya saya tuh penasaran gitu. Kayak ada siluet orang, makanya pas dibuka seret beneran jadi kita lihat-lihatan. Dekat lagi jaraknya ya. Dekat lumayan. Nanti Tuh, kalau misalnya seru sih. sempet saya fotoin di rumah saya gimana. Misalnya bener rumah sebelah rumah kosong gitu tempatnya gitu. Iya, sebelahnya kosong sih. Terus Jelas banget jelas banget. melihat. Ada sekarang dari Bang Pais deh. Ada gak cerita-cerita horor nih? Aku juga ada Saya- sih, sama juga pas cerita pas masih kecil, dan juga sama kejadiannya pas lagi sholat. Tapi kalau Fakih kan sholatnya di rumah gitu Di ya. rumah. Kalau aku tuh sholatnya di masjid. Kalau anak kecil tuh kan aku posisinya pas itu lagi sholat antara sholat tarawih gitu atau sholat subuh gabungan, aku lupa ingat itu karena posisinya kan aku tuh sholat tuh di bagian belakang gitu kan. Kalau yang sholat di bagian belakang tuh antara sholat tarawih atau enggak sholat gabungan gitu. Terus udah kan aku sholat kayak biasa, terus posisi itu kan kayak anak kecil kan kalau sholat kayak suka bercanda gitu, tapi bercandanya nggak yang kuat banget, kayak cuma nengok gitu. Terus pas lagi sujud aku nggak tahu kayak ngelihat sebelah gitu, kayak ngeliat begini lagi sujud itu tuh kan sebelah kiri aku tuh persis banget pintu kaca. Dan dari pintu kaca itu aku ngeliat di tempat wudhunya itu kayak orang pakai gamis, tapi pakaian panjang gitu putih, itu tuh lagi diem terus nunduk begitu. Terus wah itu karena posisinya tuh tempat wudhu kosong gitu, nggak ada yang lagi antri wudhu gitu. Dia ngapain diem gitu ya? Iya, dia termenung gitu doang ngadep bawah. Diem serem bengong gitu. Iya, bengong. Sekali dua kali aku kayak ngeliat lagi, rasa takut ada gitu. Terus udah pas aku udah bangun lagi itu udah nggak ada, hilang. Tapi kalau dari Kak Olive sendiri ada cerita horor gitu nggak? Satu peristiwa yang sampai sekarang tuh kita nggak ketemu logikanya sih. Jadi aku tuh pernah pulang malam nih, memang hari itu aku pulang kayaknya udah hampir tengah malam gitu, ada lemburan. Terus kan biar cepat gitu, kayak udah males aja untuk kayak pencet aplikasi gitu, order. Kadang-kadang malah waktu tunggunya kan bisa lebih lama daripada kita langsung aja ke pinggir jalan gitu kan. Ada taksi, langsung deh naikin gitu. Dan ini juga taksinya jelas bukan taksi yang mereknya aneh sih, taksi yang mereknya kita semua kenal lah gitu. Oke. Apa? belum rame itu ya, apa namanya, taksi online ya, Vietnam. taksol belum ya. Oh ya, belum terlalu rame, taksi yang itu juga belum ada yang baru. Jadi ini tuh brand taksi yang kita udah tahu udah pasti aman gitu. Ya udah karena aku udah kayak ngerasa capek banget nih gitu, lembur sampai malam. Waktu itu aku duduk di belakang, terus niatnya tuh mau tidur sebenarnya, nyampe rumah segeran kali ini gitu. Iya. Tapi pas aku berusaha tidur itu kayak rasanya sesek gitu loh, kayak aduh kok sesek ya, kok kayak kepala berat banget, bahu berat banget, kayak udara tuh kayak ke pressure gitu loh. Atau tuh udah kayak gak karuan tuh rasanya keringet dingin. Kalau kayak tadi udah mikir kayak tadi makan apa, tadi minum apa gitu. Kayaknya biasa aku udah tahu nih kalau lembur kan fisik kita capek. Tuh. Aku makan agak banyak deh biar kuat lembur gitu. Jadi aku nggak ngerasa harusnya nggak sakit loh aku gitu. Aku kayak harusnya aku tetap fit loh, aku jaga makan gitu. Tapi itu perjalanan dari daerah Tugu Tani sampai Kelapa Gading tuh gak karuan, terus pokoknya aku tuh kayak bener-bener sesek loh. Iya ngep, iya bener ngep, kayak udara tuh kayak padahal udara AC di taksi loh, maksudnya Iya. kayak kok ngap ya. Setuju kok aslinya. Iya, itu aneh banget, nggak jelas
Tapi ya untungnya sebenarnya kan kalau udah malam tuh Bu Tani ke Gading paling 20 menit 30 menit gitu kan. Nyampe lah aku di depan rumah. Nah kebetulan tuh bokap yang bukain pintu. Dia udah standby tuh karena aku udah kabarin dia nih dong kan dicariin orang rumah yang aku belum pulang gitu. Jadi aku udah kabarin udah di jalan pulang, makanya bokap udah tahu dia udah mau pulang, dia langsung udah di standby depan, udah langsung bukain pagar. Aku tuh karena turun udah nggak karuan, ya udah aku bayar terus turun. Itu nggak nyapa nggak apa, cuman kayak ngangguk aja gitu. Aku langsung aja ke kamar kan. Udah kayak rebahan dulu, terus kayak ngumpulin tenaga buat mandi, terus tidur. Udah tuh bener-bener nggak bisa berbuat apa-apa selain tidur gitu. Nah besok paginya tuh aku bangun udah sehat, udah segeran, normal nih, kayak gak ada apa-apa. Nah itu baru deh ketemu bokap dan ngobrol lagi. Dan dia tuh nanya, semalam pulang sama siapa gitu. Ya aku bilang pulang naik taksi gitu, pulang sama sopir taksi. Iya tapi sama siapa gitu, ditemenin siapa. Tahu kan bingung sendirian gitu. Ternyata papaku tuh ngelihat aku tuh di bangku belakang duduknya tuh berdua gitu, ada yang nemenin gitu. Kalau dari yang dia lihat gitu. Nah itu kayak wah sesuatu nih. Oke apa ya, bener aku bilang beneran aku pulang sendiri. Tapi papiku juga insist, dia yakin ngeliat orang di belakang duduk bareng aku gitu. Jadi kayak wah itu satu misteri tuh yang sampai sekarang kita nggak pernah tahu. Tapi dugaan aku ya mungkin emang ini itu kali ya, kata orang ketindihan, tapi ketindihan versi mobile gitu. Ya sekarang ketindihan di kamar di taksi lagi duduk. Iya, itu satu misteri yang tidak terpecahkan di keluargaku sampai sekarang. Lanjut, Kari, cerita. Oh, aku ya. Sharing cerita dulu. Nah, sebenarnya sih kalau ya sama kayak Olive, aku sendiri itu bukan orang yang bisa ngelihat, tapi bisa ngerasain gitu. Nah, kalau dari keluargaku yang bisa ngeliat itu adalah mamaku dan juga kakakku gitu. Sedangkan yang cuma ngerasain aja itu papaku dan aku gitu loh. Nah, podcast Kamister ini kan udah jalan cukup lama ya gitu, dan salah satu hal yang mengejutkan itu sayangnya tidak direcord gitu. Jadi di tahun lalu itu tuh kita sempat record bareng anak-anak SMKN 67 ya. Iya. Nah, ada yang namanya Virial. Nanti boleh tolong editor tambahkan yang mana tuh orangnya videonya tuh. yang mana? Silakan kalian tonton dulu juga nggak apa-apa. Nah, kilas baliknya adalah Virial ini anak yang dia itu punya kemampuan khusus, di mana dia itu punya banyak pegangan gitu. Dia dan pegangannya pun tuh bisa masuk ke dalam dirinya. Itu anggap aja kayak apa ya, kalau di anime dulu itu jadi hostnya Shaman King gitu. Nah seperti itu lah. Jadi apa ya, bisa badannya bisa dimasukin gitu sama roh. Itu gitu. Indonesia banget sih konsep kayak gitu. Ada ke keluarga tertentu emang punya gitu turun-temurun. Nah setelah selesai syuting podcast tersebut, nah dia bilang, Kak Ari, si ini, aku agak lupa nama pegangannya siapa. Si ini penasaran, ini kita ngapain sih gitu. Ya aku bilang sama Virial, oh dia penasaran. Ya udah ngobrol aja gitu. Terus dia bilang, beneran Kak, boleh? Ya nggak apa-apa gitu. Nah ternyata beneran dia ngebiarin pegangannya dia masuk ke dirinya gitu. Nah jadi dari yang suaranya dia kan suara yang ya badannya kecil, suaranya pun juga kecil gitu. Tiba-tiba tuh suaranya berat gitu, kayak aku lupa dia itu harimau atau macan gitu ya, aku agak lupa gitu. Dan dia itu kayak gini gitu badannya gitu. Gitu. Ya kenalan gitu sama aku gitu, tapi ngobrol gitu, oh ya namanya siapa gitu, oh ya salam kenal, aku Ari gitu. Kamu penasaran ini apa? Iya gitu, ini ngapain gitu. Karena di podcast itu dia diomongin ya. Berarti posisi ngomongnya iya gitu, kayak sambil begitu. Oke, terus ya kita ngomongin, oh ini nih kita lagi pengen tahu nih ceritanya Virial gitu, gimana dia kenal sama kamu,
kenal sama beberapa orang-orang lain gitu. Kita nggak itu kok, kita nggak ngejahatin Virial kok, kita juga baik sama Virial, nggak apa-apa kan gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Tapi dia tuh mukanya sambil kayak malu-malu gitu, nggak berani lihat langsung ke aku gitu. Nah terus ya aku kasih bilang ke si penjaganya, titip jaga Virial ya gitu kan, anaknya kecil gitu, dia juga apa ya, mungkin gampang gitu buat kena apa ya, roh-roh semacam itu, masukan gitu. Oh iya gitu. Nah, selesai ngobrol mungkin ada kali ya 10 menitan 15 menit kali ya. Kayaknya tuh situasinya aku lagi meeting di ruangan sebelah, jadi aku nggak ngeliat podcastnya sama sekali, cuman tahu pas udah masuk. Ya pas waktu udah masuk itu saksinya ada Kak Olive, ada juga temennya dia gitu, si Fadia. Itu ada berapa saksinya gitu. Ya Fadia panggil aku, kakak masuk nih masuk. Biasa bisa sana gua gitu apa gimana? Kalau aku sih ngerasanya ya ada suasana yang berubah sih, tapi ya ya udah aku ngerasa jangan sampai aku yang ketakutan ya, ya nggak baca ya, dia roh makhluk lain aja gitu. Nah, ya udah selesai ngobrol gitu, ya udah izin pamit ya, oh oke ya udah hati-hati ya gitu, udah gitu. Terus baru keluar. Dia gitu. tuh udah bisa nguasain, udah bisa on off gitu anaknya, karena mungkin dia ada latihan bela diri kayak pencak silat gitu. Jadi dia udah tahu untuk mengendalikan itu gimana. Nanti dia bisa kapan aja buat, oh udah nih, Iya. waktunya gua, waktunya saya. Dan kebetulan pegangan yang masuk itu pegangan yang maksudnya baik, dan juga secara usianya itu belum yang tua yang jahat gitu. Karena dia ada beberapa pegangan, dan yang ini nih yang tanya itu yang tanda kutip pegangan yang baik gitu. Gitu katanya sih gitu, menurut kepercayaan dia gitu. Nah ya udah setelah itu gimana kondisimu Virial? Oh nggak apa-apa kak gitu. Ya, terus tadi dia bilang, kak sebenarnya tadi itu dia tuh malu dan takut lihat kakak. Aku bingung tanya, kenapa takut? Memang ada apaan gitu? Nah, dia lihat kakak itu ada penjaganya juga gitu, jauh lebih nyeremin, jauh lebih tua. Aku kayak, oh iya. Jadi kakak nggak tahu. nggak tahu sama sekali. Aku kayak kaget, oh ada. Itu tuh kayak shock, bingung, kaget, tapi ya oh ada ya gitu. Tapi ya harus diakui ya, memang berbagai budaya itu kan kadang punya cerita uniknya sendiri ya, cerita misterinya sendiri gitu. Nah dia bilang sosoknya kakek-kakek tua gitu yang nyeremin, yang keras gitu segala macamnya gitu. Tapi dia tipenya orang yang ngasih petunjuk ke kakak gitu. Oh gitu ya Itu baik. ya gitu, tapi benar-benar protektif ke aku gitu. Ya udah gitu. Nah aku pun sempat nanya ke mamaku, ma ini tadi kayak gini gitu. Oh ya nggak tahu sih, mungkin itu nenek kakek luhur kita gitu segala macamnya. Karena dari mamaku ini memang Toraja gitu, aku pun keturunan Toraja, dan memang sebagian besar kan kayak gitu ya. Walaupun aku tidak dibekalin kayak misalkan kalau beberapa pendatang itu kan dikasih bekal khusus ya, benda khusus. Kalau mau gitu. merantau dikasih kayak good luck charm gitu ya. Nah, mamaku nggak pegang itu, nggak terlalu percaya itu. Aku pun juga enggak gitu ya, pikirku oh ya udah gitu. Malah sama kakakku dibercandain, Allah kita punya itu tapi nggak kaya. Ya aku sih kayak oh ya iya juga sih. Aku sih kayak ya udah gitu ya. Ya entahlah, mungkin aku sih mikirnya oh ya mungkin ini Tuhan ngirim malaikat buat jaga aku gitu aja sih. Tapi ya kalau ada orang bilangnya kayak sosok-sosok inilah itulah, oh ya udah gitu itu sih. Tapi ya setelah beberapa hari setelah prosesnya itu, kejadiannya itu, ngobrol itu, memang kondisi ruangan yang tempat kita podcast, yang dimana kita sekarang itu kerja, itu tuh, apalagi yang pojok itu tadi itu siapa ya, Ais ya? Yang pojok sana. Oh, Napan ya. Napan. Oh iya. Nah, itu yang
relatif hawanya nggak enak gitu. Situ. Iya, di pojokan gitu emang. Akhirnya ada kan anak magang lain yang bilang, "Kak, kok di situ ada ya, Kak ya?" "Oh, ada," gitu. Ada, aku coba usir aja gitu lah, pakai doa-doa segala macamnya gitu. Ya udah, habis itu pergi gitu sih. Udah normal. Tapi Sudah emang hari normal. ketika podcast itu di-record gitu ya itu yang Pak dia manggil aku, "Gak masuk kayak gitu." Gitu ke sebelah kanan gitu. Itu tuh pas baru di pintu aja itu emang aku merinding loh, nggak tahu kenapa. Itu kan siang-siang ya. Maksudnya kan udah selesai podcast nih, jadi lampu udah dimatiin, jendela udah biasa, tapi merinding sih. Kayak energinya beda gitu. Bahkan orang yang nggak peka aku tuh bisa ngerasain gitu. Berarti emang energinya besar sekali waktu itu di ruangan itu. Udah. Ya udah, akhirnya udah ya. Ya sempat masih ada sisa berapa hari tidak doakan gitu, habis itu ya oke lah gitu. Makanya mungkin secara tata ruang, kalau dulu ruangan ini kita pakai buat kayak ruang kerja, yang sebelah itu lebih banyak buat podcast atau meeting, jadi kan jarang dipakai. Ya udah akhirnya sering kosong, kita switch aja seperti itu gitu sih. Dan ya aman-aman aja sih gitu menurut aku. Bahkan kalaupun kita ketika harus berhadapan kayak gitu tuh, ya udah chill aja sih menurut aku. Jangan sampai kitanya yang takut gitu. Iya sih. Mungkin lebih ke kaget sebenarnya. Kalau orang nggak pernah ngelihat penampakan kayak waktu kalian berdua ngelihat penampakan itu kan sebenarnya lebih ke kaget ya, kayak lu kok tau ada gitu. Dan penasarannya juga ada. Iya sih, ini orang bukan ya gitu. Iya. Kayak gini gitu aja sih, kayak urusan gimana ini gitu sih. Iya sih. Karena kata mereka tuh mau makan energi rasa takut kita juga gitu ya. Makin seneng. Iya benar. Walaupun ya itu kalau kita bukan orang yang IndiHome ya, nggak biasa lihat gitu kan, tetapnya ya rasanya tuh kayak males lah lihat yang kayak gitu-gitu. Kaget. Itu sih kurang lebihnya ceritaku gitu. Ya semoga kalaupun Virial nonton video ini, dirinya dalam kondisi yang baik-baik saja, senang buat pegangan-pegangannya. Rame ya. Banyak banget, ada 4 atau 5 kan dia bilang. Banyak dong. Iya. Ada beberapa keluarga aku dengar emang gitu, kayak udah otomatis diwariskan dari leluhurnya gitu loh. Aku juga bingung sih, aku nggak pernah dengar cerita itu dari orang luar negeri tuh kayak sesuatu yang Indonesia, Indonesia banget banget gitu. kenapa ya? Iya, juga heran. Luar negeri nggak ada begitu. Ada ya, Iya, vampir. Di Indonesia doang begitu. Ya mungkin itu kreativitas dari leluhur kita kali ya, ilmu-ilmu zaman dulunya. Oke, nih dari setiap pengalaman kita nih, kita bisa nyimpulin dari sini bahwa hal-hal mistis tuh sebenarnya mungkin ada bagi yang ngerasain gitu kan ya. Tergantung percaya tergantung orangnya. percaya atau enggak tentang hal gaib. Sebenarnya terserah mau percaya atau enggak, tapi Iya. ada kok orang yang ngerasain. Kita di sini semua kan ngerasain gitu kan. Betul. Gitu. Ya. Sudah udah sih itu dari cerita-cerita kita, tapi aku sebagai host nih mau mendapat jawaban kayak menurut kalian nih dari cerita-cerita kita nih, mana sih yang paling horor gitu. Mungkin bisa dari Fakih dulu kali ya. Menurut Fakih ini, dari kita berempat, siapa sih cerita yang paling serem gitu menurut Fakih? Kalau aku sih Kak Ari sih, kayak gimana ya, kita lagi di tempat nih gitu kan, tiba-tiba ada hawa yang nggak ngenakin gitu, terus udah ngerasain lihat tuh berarti orang lagi ngobrol sama setan gitu kan, bukan ngobrol orang sama orang gitu kan. Lagi ngobrol sesuatu gitu, jadi pasti ada hawa yang nggak enak gitu. Aku sih Kak Ari. Mau Pais? Kalau aku sih Fakih ya, karena itu kalau posisi Fakih itu jadi aku kayak bakal nangis juga sih, nanti terbirit-birit karena ngelihat sosok yang langsung setan tuh di depan mata tuh serem banget sih. Itu kayak kayak film-film horor Jump ya. scare film horor. Serem banget sih. Dari Kak Olive, dari cerita kita berempat siapa nih? Kalau aku tuh mungkin karena yang cerita kamu ya, karena aku juga ikut terlibat di dalamnya gitu loh. Maksudnya kalau yang tadi yang soal taksi kan baru terasa horornya besok pagi, itu pun suasana udah gak horor gitu. Iya. Kalau yang itu tuh emang kadang-kadang gitu loh, ketika kita ngalamin peristiwa
yang tidak terjelaskan itu justru siang-siang. Kan siang-siang kalau kita rekaman itu tuh lebih haunting dalam artian oh bisa siang-siang kita ngalamin ini gitu loh, kayak ada perasaan yang loh siang-siang bisa gitu. Seru ya. Kayak, kok nggak cuma malam ya. Dan untuk orang yang nggak peka dan jarang merinding kayak aku, atau merinding sebadan itu, soalnya itu kayak aneh banget buat aku gitu. Jadi aku belum ngerasain energi yang berbeda tuh sekali itu doang seumur hidupku sih. Makanya aku lebih berkesan dan itu. Kamu mengalami juga ya. Iya, padahal Secara kan tidak aku langsung. nggak punya talenta itu gitu. Kalau dari Kak Ari sendiri, Kalau pengalamanku jujur seru, tapi kalau menakutkan, ya aku harus bilang punya cerita Alfa gitu Iya. serem karena pada waktu kecil ya kita apa ya, banyak hal yang kita nggak ketahui gitu, dan kita belum prepare gitu loh. Kalau misalkan kalau udah gede kayak kita semua di sini gitu tuh udah kayak punya pemahaman, oh iya nih kalau ketemu yang setan atau roh apa gitu ya apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau pas waktu masih kecil kita tuh nggak siap apa-apa. Iya. siap tadi kan Nggak sekian siap. gitu. Apalagi enak-enak sholat kan ya. Iya. Iya. Benar-benar malah digangguin. Iya. Iya sih. Dan kadang-kadang ini juga kita tuh ada pemikiran, gak cuma di agama Islam ya, maksudnya semua agama pasti umatnya tuh ada pemikiran, oh kalau aku lagi melaksanakan ibadah agama aku harusnya aku gak digangguin gitu. Betul. Padahal kan gak juga gitu. Kita juga ada teman kan yang pas lagi doa bapak kami digangguin juga. Ya aku sih. Oh. Tapi next episode Iya, aja. iya, bisa. Jadi iya, unsur unexpected-nya itu pasti yang bikin kayak membekas. Jadi dari semua cerita itu tergantung kalian mempercayai itu sebagai oh beneran enggak, atau oh itu mah cuma bohongan gitu. Tuh sebenarnya tergantung kepercayaan mereka masing-masing ya. Benar-benar. Itu dia sebenarnya sekian podcast kami misteri kita kali ini. Saya Faiz dan Saya Lais. oke, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen kami misteri selanjutnya. Ya. Eh. Bye.